Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau sumber pengharapan dan
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menggali rahasia kerajaan Allah, kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kaki hidup kami, sehingga kami berjalan dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang berkuasa. Kami menerima dengan segenap hati dan kami percaya kepada firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Banyak sekali orang Kristen mengatakan bahwa dia punya iman. Tapi sesungguhnya iman yang ada pada dirinya belum sampai kepada iman yang sehat. Iman yang sehat itu bukan bergantung kepada berapa besarnya iman atau seberapa kecilnya imannya. Sehingga kalau imannya besar, wow, semuanya serba oke. Kalau imannya kecil, semuanya menjadi tidak oke. Jadi iman itu tidak bisa diukur dengan ukuran besar dan kecilnya. Tapi lebih tepat kita katakan adalah iman yang sehat. Nah, iman itu bisa mengalirkan kuasa yang luar biasa. Bahkan mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Bahkan juga membuktikan semua janji-janji Allah kepada kita. Ketika kita mengetahui dan percaya bahwa dalam iman itu punya kuasa yang luar biasa. Itu sebabnya iman kita bukan iman yang stagnan. Iman yang terus tetap pada standar tertentu atau level tertentu. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, iman kita hanya kepada tingkat tertentu saja. Tidak. Tapi iman harus bertumbuh dan bertumbuh terus tanpa batas. Itu sebabnya ketika kita lahir baru, benih iman sudah ditabur di dalam hati kita. Maka benih iman itu seperti benih tanaman, harus disiram, harus dipupuk, harus diperhatikan supaya benih itu akhirnya menjadi tunas. Dan ketika bertunas, dia menjadi pohon. Ketika dia menjadi pohon, dia akan menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah. Dan semuanya ini didasari oleh apa? Karena akar-akarnya tertanam dengan kuat. Kalau akar sebuah pohon tidak tertanam dengan kuat, pohon itu akan mudah tergoncang ketika ada angin. Apalagi ketika ada badai. Lebih-lebih lagi kalau ada gelombang. Pohon itu bisa tercabut. Pohon itu bisa tumbang sampai seakar-akarnya. Nah, untuk itulah kita harus sadar betul bahwa iman yang sehat itu mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Dan ini jangan diabaikan. Prinsip pertama untuk kita mengalami kehidupan dalam iman yang sehat, sehingga iman kita itu mendatangkan kuasa yang luar biasa daripada Tuhan, adalah kita harus berani melakukan lompatan iman. Kalau kita tidak berani melompat, kita tidak akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita tidak akan berpindah dari satu situasi kepada situasi yang lain. Itu sebabnya di sini iman harus berani untuk kita mulai melompat. Bagaimana kita bisa melompat untuk masalah iman kita supaya naik ke tempat yang lebih tinggi? Ketika Anda mendapatkan firman Tuhan atau pernyataan secara supranatural dari Roh Kudus, maka jangan hanya kita terima biasa saja. Harus kita resapi, kita renungkan, kita hayati sampai di dalam hati dan pikiran kita ada selaras dengan firman itu. Sampai dalam hati dan pikiran kita hanya ada satu kata, yes. Artinya, ya, benar,
Saya percaya kepada firman itu. Saya percaya kepada pernyataan Roh Kudus ini. Tentu saja pernyataan Roh Kudus secara supranatural tidak boleh berbeda dengan janji firman Tuhan. Nah, saat itulah ketika tidak ada kegamangan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan, atau tidak ada hal-hal yang biasa-biasa saja terjadi dalam hati dan pikiran kita, tapi betul-betul yes untuk firman dan untuk pernyataan Roh Kudus, itu berarti kita sudah berani mulai melakukan lompatan iman. Kita tidak mau lagi dikuasai oleh kebimbangan. Kita tidak mau lagi dikuasai oleh keraguan-raguan, walaupun mungkin problem dan masalah silih berganti sedang terjadi. Tapi problem dan masalah itu sampai tidak mendapatkan tempat untuk menggilas kita, untuk mengurung kita, untuk memenjarakan kita, bahkan untuk melindas kita, apalagi untuk menenggelamkan kita. Karena pikiran, hati kita, roh kita itu hanya ada satu perkataan yes untuk firman dan pernyataan Roh Kudusnya. Ketika kita belum berani seperti itu, berarti kita belum melakukan lompatan iman. Dan ini harus dikerjakan oleh apa? Oleh kemauan kita. Dikerjakan oleh apa? Oleh tindakan kita. Iman tidak boleh diam saja. Iman tidak boleh biasa-biasa saja. Tapi iman perlu mengalami lompatan iman dengan berani, sehingga sekarang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, terutama ketika ada problem, ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, kita tidak kecil hati, kita tidak putus asa, tapi iman kita tetap teguh dan selalu berkata yes. Ini adalah unsur pertama bagaimana kuasa dalam iman itu terjadi kepada kita menjadi sangat luar biasa. Kita harus mulai berani melakukan lompatan iman. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kisah Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-57. Ketika satu peristiwa terjadi di mana Marta dan Maria, atau Maria sebagai kakak dan Marta sebagai adik, kehilangan saudaranya yang bernama Lazarus. Dan memang Lazarus itu sudah meninggal. Dan Yesus menerima kabar ini bukan berarti kemudian Yesus serta-merta hari itu, detik itu juga ketika dia bukan berada di tempatnya Maria dan Marta, dia langsung datang ke rumahnya untuk mengerjakan sesuatu. No. Tapi Yesus masih tinggal di tempatnya, kemudian baru besoknya dia berangkat ke tempat Maria dan Marta. Padahal Maria dan Marta sudah menangis terseduh-seduh karena mereka sangat mengasihi saudaranya. Orang-orang Yahudi yang di sekitarnya sudah sibuk menghibur Maria dan Marta, supaya Maria dan Marta tidak selalu berduka cita, tidak kecewa dengan kehilangan saudaranya. Dan kemudian Yesus datang, Yesus juga melihat, menyaksikan bagaimana air mata Maria dan Marta sudah tercurah. Orang-orang yang juga ikut merasakan kepedihan kakak beradik ini. Dan akhirnya Yesus berkata kepada Maria dan Marta pada ayat yang ke-40 dari Yohanes pasal 11. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, di sini unsur yang penting atau unsur terutama adalah percaya. Seberapa kuat percayamu ketika ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, engkau tetap bisa berkata yes, yang artinya amin. Yang lebih dalam lagi berarti percaya akan janji firman Tuhan dan pernyataan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus yang memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lebih tinggi. Percaya itu. Jadi Yesus juga mengingatkan kepada Maria dan Marta. Dalam kondisi berkabung, bukan Yesus berkata, oke, aku ikut bersimpati. Aku ikut berkabung. Ikut berduka cita untuk meninggalnya saudaramu yang bernama Lazarus. No. Tapi Yesus memberikan satu pelajaran, peringatan, teguran
yang tegas, jelas, tapi lembut. Apa tegurannya? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi artinya kalau engkau percaya, oke, gak perlu engkau menangisi masalah itu. Gak perlu engkau berduka dengan problem ini. Tidak perlu engkau putus asa, apalagi kecewa. Apalagi kemudian merasa kalah. No. Tapi percayalah, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dan untuk mendapatkan atau bisa sampai kepada tahap percaya seperti ini, Anda dan saya harus mulai berani melakukan lompatan iman. Semua keraguan-raguan jangan bukakan pintu. Semua kebimbangan, semua intimidasi roh jahat dan iblis dengan terjadi masalah itu jangan berikan pintu, jangan beri kesempatan. Untuk apa? Menenggelamkan kita. Untuk apa? Menutup iman kita. Untuk menutup mata roh kita. Tapi hanya berani berkata yes sampai pikiran hati kita betul-betul clear, bersih. Yang ada hanya percaya dengan perkataan yes. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Saudara pasti semua sudah tahu. Lazarus yang sudah mati, bahkan sudah dikuburkan atau ditaruh dalam sebuah goa, sudah dibungkus dengan kain kafan. Dia bangkit, dia jalan, dia keluar masih dengan tangan terikat. Pada akhirnya kain kafan itu harus dilepaskannya. Dan Lazarus hidup lagi. Nah, intinya adalah jikalau kamu percaya. Dan untuk percaya harus berani mulai melakukan lompatan iman. Sehingga walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang harus kita jalani, kita tetap hanya fokus kepada Tuhan. Kita tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Kita tetap dalam damai sejahtera, kita tetap dalam sukacita, kita tetap dalam anugerahnya, kita tetap diberkati dan kita tetap bisa menjadi berkat. Kita tetap bisa menjadi terang yang terus bersinar. Bukan berarti kalau kita dikatakan kita adalah terang dunia, tapi kalau lagi ada masalah terang itu kemudian menjadi pudar. No. Allah ingin supaya terang dalam kita semakin hari semakin tambah bersinar. Karena orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang masih banyak hidup di dalam kegelapan. Dan bagaimana dia bisa keluar dari kegelapan dan dia bisa mengalami pencerahan dalam kehidupannya. Bisa menjalani kehidupan dengan damai sejahtera dan kehidupan yang menyenangkan hatinya. Kalau mereka hidup dalam terangnya. Kita akan menikmati kuasa dalam iman kita apabila kita berani mempercayai penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Kita akan baca ayat firman-Nya dalam Roma 5 ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Semuanya kita tahu bahwa manusia terpisah daripada Allah Sang Pencipta karena dosa Adam dan Hawa. Tapi melalui penebusan Yesus Kristus kita diperdamaikan kembali oleh Allah. Karena penebusan Yesus itu sempurna sehingga semua dosa kita diampuni, catatannya dihapus oleh kuasa darahnya sehingga kita dibenarkan, kita dilayakkan dan kita diangkat jadi anak-anak Allah. Luar biasa sekali. Nah sekarang ketika kita mengalami kuasa dalam iman yang luar biasa, beranilah mempercayai penebusan Allah itu. Dan apa maksud daripada penebusan itu? Ya memang penebusan itu yang ada dalam pikiran kita adalah Yesus Kristus telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kita, dan kemudian Dia tinggal di hati kita ketika kita mengalami kelahiran baru. Oke, itulah poin pertama yang penting dan setiap orang Kristen harus mengerti dan menyadari ini. Itu juga merupakan dasar atau fondasi supaya iman kita tidak cepat goyah atau supaya iman kita tidak mudah terpengaruh oleh roh-roh dunia. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya
Makna daripada penebusan itu berarti adalah persatuan kita dengan Allah. Tadi di awal khotbah sudah saya sampaikan bahwa manusia sudah terpisah dari Allah karena dosa Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi karena penebusan darah Yesus Kristus, maka terjadilah kembali persatuan manusia yang percaya kepada darah Yesus ini dengan Allah Sang Pencipta. Karena perdamaian sudah terjadi. Dan persatuan ini betul-betul direalisasikan, dibuktikan menjadi satu kenyataan yang tidak bisa terbantahkan. Ketika kita berkata bahwa saya percaya Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saya meminta ampun kepadanya, maka saat itulah kita membuka pintu hati, kita persilakan dia masuk di hati kita. Dia betul-betul real dan nyata menyatu dengan kita. Itu sebabnya 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? Why? Mengapa dibilang bait Allah yang kudus? Karena di situ berdiam Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Jadi di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun, kita tidak pernah sendiri, tapi kita bersama dengan Dia. Itu satu hak yang istimewa. Kenapa kita mesti takut menghadapi problem dan masalah? Mengapa kita mesti khawatir menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, menghadapi kondisi ekonomi, menghadapi kondisi apapun? Mengapa kita perlu cemas? Mengapa kita perlu gelisah? Mengapa kita perlu cari jalan sendiri untuk mengatasi masalah kita? Padahal kekuatan kita tidak akan mampu untuk mengatasi setiap masalah kita. Mengapa kita bisa seperti itu? Kalau kita betul-betul percaya bahwa kita tidak sendiri. We are not alone. Kita tidak sendiri. Tapi kita bersama dengan Dia. Nah, ini adalah satu kebenaran yang akan membuat kita tetap bisa tegak berdiri, tetap bisa berlari dalam jalan kehidupan ini, bahkan bisa menikmati hidup ini dengan selalu mengucap syukur kepada Dia. Karena ternyata kami tidak sendiri. Ternyata aku tidak sendiri. Dia bersama-sama dengan saya. Kalau Allah yang Maha Kuasa bersama dengan saya, siapa yang bisa mengalahkan saya? Siapa yang bisa melindas saya? Siapa yang bisa menghancurkan saya? Karena Allah memberikan hidup yang kekal. Allah memberikan anugerahnya. Allah mengulurkan tangan kasih-Nya. Allah menyertai dengan kuat kuasanya. Saya percaya itu. Nah, itu sebabnya iman kita akan sangat percaya bahwa penebusan Yesus Kristus itu betul-betul adalah sebuah anugerah yang membuat kita sekarang berhak untuk mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga kita bisa bermegah di dalam Allah oleh karena Yesus Kristus. Bermegah di sini dikatakan bukan berarti kita menjadi sombong, angkuh, dan merasa mampu. Kita mampu karena Dia, karena segala sesuatu bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh-Nya, oleh Dia. Tapi bermegah artinya kita bisa selalu bersukacita, kita bisa tetap tegak berdiri, kita bisa tetap berkata, Yesus adalah pembelaku, siapa berani lawan aku? Yesus sudah menentukan aku menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Yesus sudah melayakkan aku. Yesus menebus aku sehingga sekarang saya bersatu dengan Allah Bapa. Kalau kita bersatu dengan Allah Bapa Sang Pencipta, apa yang tidak kita punya? Tinggal kita raih aja dengan iman. Tinggal kita ambil saja dengan iman. Tinggal kita terima saja dengan iman melalui apa? Pernyataan pengakuan iman. Terima kasih Bapa Surgawi, oleh penebusan Yesus Kristus aku telah disembuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi, oleh penebusan Yesus Kristus saya miskin sudah dibuat menjadi kaya oleh karena kemiskinanmu, sekalipun engkau kaya. Terima kasih Yesus Kristus, oleh penebusanmu aku sekarang tetap dalam damai sejahtera. Dan ingat loh, damai sejahtera itu adalah kekuatan iman kita juga. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh penebusanmu saya selalu sekarang bersukacita. Dan sukacita dari Tuhan adalah juga kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat. Nah, kita akan bermegah bahkan di dalamnya. Sebab
oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Wow, luar biasa. Satu kondisi perdamaian itu adalah kondisi yang begitu nyaman, begitu nikmat, begitu indah. Tapi orang yang tidak dalam kedamaian itu resah, gelisah, galau, tidak bisa menikmati hidup, apalagi suruh bersyukur, apalagi bersukacita, tidak akan mungkin bisa. Tapi kita sekarang oleh karena penebusan Yesus, kita memberi pendamaian itu. Jadi dalam hidup ini sebetulnya semuanya hal yang indah daripada Allah, sesuai dengan rencananya untuk umat manusia yang dulu diciptakan berrupa dan gambarnya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu sudah terjadi dalam kita. Tapi ingat, di mana terjadinya? Ketika kita berani mempercayai penebusan Yesus Kristus untuk kita. Nah, ini adalah hal yang kedua. Jadi berani mempercayai penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua, untuk kita mengalami kuasa dalam iman kita. Kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, emas itu fana, tapi kalau iman itu tidak pernah mati. Dan emas memang walaupun mengalami pemurnian, tapi hasilnya tidak lebih indah daripada iman kita. Dan iman kita yang seperti itu harus mengalami apa? Ujian iman. Nah, di sinilah banyak orang Kristen yang takut untuk mengalami ujian iman. Banyak orang Kristen mau biasa-biasa saja. Banyak orang Kristen mau sedang-sedang saja. Padahal orang Kristen yang mau sedang-sedang saja atau biasa-biasa saja, tetap imannya akan mengalami ujian iman daripada Tuhan. Emas ketika dimurnikan itu mengalami proses yang cukup panjang. Kalau sekarang kita melihat sebatang emas atau benda yang terbuat dari emas, kita bisa berdecak-decak kagum dan kita mengatakan, wow, bagus sekali. Dan ada nilainya, ada harganya. Menjadi benda dari logam mulia. Tapi pernahkah Anda merenungkan bagaimana bisa terjadi satu benda yang luar biasa seperti ini? Emas itu harus mengalami pemurnian dengan api. Sebuah logam, kalau dia mau dijadikan emas yang bersinar, dia harus dimasukkan ke dalam sebuah wadah untuk dipanaskan dengan api yang sangat panas. Dan itu terus-menerus dilakukan sampai logam ini menjadi berubah warna. Warnanya menjadi merah darah atau merah tua. Dan sesudah semuanya berubah menjadi berwarna merah tua, maka suatu zat akan dipercikkan ke seluruh bagian logam yang berwarna merah tua itu, sampai logam yang berwarna merah tua itu sekarang berubah warna lagi, jadi warna yang kuning. Dan bukan hanya warna kuning saja, tapi ketika terus-menerus zat itu dipercikkan berulang kali, sampai benda yang berwarna kuning ini menjadi kuning yang berkilau-kilauan, bercahaya. Dan kalau kita berada di depan benda itu, maka wajah kita bisa terlihat. Nah, sama sekarang pengertiannya, bagaimana Tuhan menghendaki supaya iman kita itu murni. Dan iman kita yang murni itu menandakan bahwa iman kita teguh, iman kita sehat, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tergoncangkan, tidak mudah tumbang. Nah, dengan cara dimurnikan, ini yang disebut ujian iman. Bagaimana segala kotoran, segala sampah,
segala ketidakbenaran, segala kejahatan, segala kenajisan, segala hal-hal yang tidak mulia daripada Allah dibersihkan melalui apa? Berbagai persoalan, berbagai kejadian, berbagai problem. Tinggal kita dalam menghadapi kejadian, masalah atau problem itu, mengeluhkah kita, kecewakah kita, putus asakah kita, mundurkah kita dari Tuhan, marahkah kita dengan Tuhan, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Kalau kita tetap setia, percaya kepada Dia, dan mengikuti terus semua alur ujian iman ini dengan tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap dengan damai sejahtera, tetap dengan puji-pujian yang memuliakan Dia, disitulah iman kita akan tangguh dan iman kita akan teruji. Sampai kapan? Sampai gambar Yesus nampak di dalam hidup kita. Karena kita sekarang sudah teruji dalam ujian iman lebih murni daripada emas yang sudah dimurnikan. Sampai gambaran Dia terlihat. Kalau belum terlihat dalam hidup kita, berarti masih banyak kotoran, masih banyak kejahatan, masih banyak hal ketidakbenaran, masih banyak kenajisan, masih banyak hal duniawi yang tidak membangun, duniawi yang menyesatkan. Allah ingin supaya gambaran anaknya makin tercermin, makin terpancar, makin terlihat oleh semua orang dari kehidupan kita. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena Dia sangat mengasihi kita. Kita yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dalam waktu sejenak hal itu hilang karena kemuliaan Allah meninggalkan ketika dosa Adam dan Hawa dipulihkan kembali oleh Allah. Melalui apa? Melalui ujian iman kita kepada Dia. Jadi poin yang ketiga, kalau kita mau mengalami kuasa dalam iman kita, harus siap mengalami ujian iman. Tapi percayalah bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena di balik semua peristiwa ini Allah berperan. Allah punya tujuan yang mulia. Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mau membawa masuk hidup kita kepada rencananya yang sempurna. Saya percaya Anda tidak akan takut menghadapi ujian iman, karena Dia tetap selalu beserta kita, mampu mendampingi, mensupport, menjadikan, mengubah kita, dan memurnikan kita, menyempurnakan kita. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa dalam iman kita? Yang keempat adalah ketika kita punya iman yang hidup. Iman itu jangan stagnan. Iman itu jangan padam. Iman itu tidak boleh malas. Iman itu jangan jalan di tempat. Tapi iman harus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah, untuk itulah iman kita harus hidup. Sesuatu yang hidup itu tidak tinggal diam, tapi dia akan terus bergerak, bahkan bergerak dengan aktif dan menjadi sangat dinamis. Itulah iman yang hidup. Dan iman yang hidup akan ditandai dengan apa? Kehausan dan kelaparan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pengertian firman Tuhan dengan benar, untuk mendapatkan segala kebenaran kerajaan Allah, untuk aktif memuji, menyembah Allah, untuk aktif menjadi saksinya, untuk aktif menjalankan firman-Nya dalam hidup kita, untuk aktif memupuk iman kita dengan cara mulailah hidup dengan gaya hidup orang beriman. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sekarang kita dalam Yesus Kristus adalah manusia ciptaan baru. Jangan bawa-bawa kebiasaan yang kurang baik dari manusia lama. Jangan bawa-bawa manusia lama yang punya iman yang malas, punya iman yang stagnan, punya iman yang tidak menentu, punya iman yang lemah. Tapi kita sekarang harus pindah daerah dari kehidupan
kebiasaan yang tidak baik di manusia lama, sekarang ganti kenakan kebiasaan yang baru, yang baik di dalam kehidupan manusia ciptaan baru. Karena ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Sang Penebus, kita bukan lagi manusia lama, tapi manusia ciptaan baru. Siap dengan iman yang baru, gaya hidup yang baru, tata cara yang baru, bahkan dengan tindakan dan karakter yang baru. Dan semuanya itu mencerminkan bahwa di dalam kita ada Yesus Tuhan, Juru Selamat, yang menjadi Raja dalam hidup kita. Iman yang hidup adalah iman yang selalu dahaga, lapar, haus, dan dengan semangat kita akan mencari kebenaran kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh. Kita akan terus mau menggali segala rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kita akan kenakan semua hukum-hukum kerajaan Allah dengan tepat dan benar. Kita akan hidup di dalam kekuatan, kuasanya, kasihnya, tinggal dalam firman-Nya. Dan semua yang lama, yang tidak berfaedah, semua sudah tergantikan dengan yang baru. Segala sesuatu yang daripada Allah adalah sempurna. Segala sesuatu yang dari Allah adalah baik. Dan itulah yang sekarang terjadi dalam hidup kita, termasuk iman kita. Iman yang akhirnya bertumbuh dan berakar dengan kuat, serta menghasilkan buah. Jadi, bagaimana kita bisa mengalami kuasa dalam iman sesuai dengan temanya? Yang pertama adalah kita harus berani mulai melakukan lompatan iman. Yang kedua, kita harus berani mempercayai penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena penebusan berarti adalah kita menyatu kembali dengan Allah Sang Pencipta oleh karena Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah iman kita harus murni. Dan iman yang murni melalui ujian iman, di mana Tuhan akan memampukan kita melaluinya sampai betul-betul kita menjadi orang Kristen yang teruji. Dan yang keempat adalah iman kita harus hidup. Sesuatu yang hidup bergerak dengan aktif dan dinamis menuju kepada sesuatu yang positif. Karena iman kita kepada Yesus adalah iman yang tepat, iman kepada Tuhan dan Sang Juru Selamat. Iman kita harus hidup, jangan pasif, jangan malas, jangan kendor semangatmu, tapi terus kejar dan dapatkan, gali segala rahasia kerajaan Allah yang menjadi bagian kita sebagai anugerah kasih karunia dan kekayaan surgawi yang diberikan kepada kita. Puji Tuhan, saya percaya Anda diberkati. God bless you. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, my faith will break down the world. My faith will break through the barriers. My faith, I'm sure it will shock the world, 'cause I know I have a faith
sure it will shock the world, 'cause I know I have a faith. Once more say my faith. My faith will break down the world. My faith will break through the barriers. My faith, I'm sure it will shock the world, 'cause I know I have a faith in you. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.